Kita akan membahas seputar zakat fitrah. Karena seorang muslim wajib mengetahui tentang hukum-hukum seputar zakat fitrah ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ij'al hadha istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas seputar zakat fitrah. Karena seorang muslim wajib mengetahui tentang hukum-hukum seputar zakat fitrah ini. Adapun hikmah disyariatkan zakat fitrah sendiri itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang paling besar, zakat fitrah itu adalah syiar min syairillah. Ia adalah syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketakwaan kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang bersihkan jiwanya. Beliau mentafsirkan maksudnya orang-orang yang menyalurkan zakat fitrah. Dari sini kita tahu bahwa zakat fitrah itu syiar. Yang namanya syiar tidak boleh disembunyikan. Asal sedekah itu memang disembunyikan, dan itu hukum asalnya. Makanya di antara hadis yang menunjukkan 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang berinfak tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Itu asal sedekah. Tapi zakat fitrah ini berbeda. Karena dia adalah syiar dari syiar-syiar Allah, maka hukumnya sama dengan adzan. Hukumnya sama dengan salat berjamaah, harus ditampakkan. Makanya zakat fitrah ini bagian daripada syiar yang sangat agung, yang sangat mulia, yang harus kita syiarkan di tengah-tengah manusia. Karena itu bentuk ketakwaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda ketakwaan hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda ketika bicara soal zakat fitrah, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, kata Nabi SAW, tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafath, bahwa zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi war-rafath, dari perbuatan yang main-main ataupun rafath. Mungkin ada ucapan-ucapan saat kita berpuasa ini yang tidak layak diucapkan. Boleh jadi mungkin kita menghina orang, merendahkan orang, mencaci orang, menggibah orang. Yang namanya kita berpuasa, terkadang tidak sadar kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Atau hal yang main-main, banyak tidur, atau mungkin juga menghabiskan waktu-waktu yang tidak ada faedahnya. Maka zakat fitrah itu untuk menyempurnakan pahala puasa. Sama dengan sujud sahwi itu untuk menyempurnakan salat bagi orang yang menambah atau yang mengurang. Sama dengan salat rawatib, itu untuk menempel salat-salat wajib. Sama juga dengan ibadah-ibadah qabliyah. Jadi zakat fitrah ini sangat penting dilakukan untuk menyempurnakan puasa kita. Dan lebih daripada itu, Nabi SAW mengatakan tu'matan lil masakin,
zakat fitrah itu untuk membahagiakan orang-orang miskin. Jangan sampai ada orang miskin saat lebaran, di hari harusnya kita bersenang-senang, ada pula lah orang miskin itu meminta-minta. Aib ikhwan. Jangan sampai ada orang Islam ketika Idul Fitri kesana kemari meminta-minta. Maka tanggung jawab kita adalah jangan sampai ada orang miskin meminta-minta saat lebaran. Berikan zakat-zakat fitrah kita kepada mereka. Makanya asnaf dalam zakat fitrah itu berbeda dengan asnaf dalam zakat-zakat yang lainnya. Kalau zakat-zakat yang lainnya berlaku 8 asnaf, 8 kelompok yang disebutkan dalam surah Taubah. Tapi kalau zakat fitrah itu asnafnya cuma 2 saja. Pertama lil fuqara dan yang kedua lil masakin. Dan fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Karena kalau melihat definisi fakir miskin, fakir ini sama sekali dia tidak punya pekerjaan. Tapi kalau miskin itu punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi kehidupannya. Itulah bedanya fakir miskin. Hanya 2 kelompok inilah yang zakat fitrah itu boleh disalurkan. Karena tujuan Nabi SAW zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin biar mereka bahagia. Dan ini bukan hanya sekedar ibadah biasa, ibadah yang sangat dicintai Nabi SAW. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kita berikan kepada seorang muslim itu adalah amalan yang dicintai Allah, salah satunya dengan berbagi zakat fitrah. Jadi rahasia zakat fitrah ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara hukum-hukumnya secara ringkas saja. Zakat fitrah ini adalah kewajiban yang diwajibkan di dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal saghiri wal kabir minal muslimin. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah ini di bulan Ramadan 1 sa'. Sekarang ukuran sa' itu tidak dipakai, tetapi definisi sa' itu artinya 1 mud. 1 mud ini 2 telapak tangan ketika antum berdoa, seperti ini. Ini namanya mud, ya. 1 mud itu adalah 2 telapak tangan orang dewasa, ini 1 mud. Jadi kalau ambil beras 1, ya, 2, 3, 4 lah, itu disebut 1 sok namanya. 1 sok itu 4 telapak tangan orang dewasa. Tapi ini tidak dipakai. Tapi kalau kita lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka menetapkan bahwa ukuran zakat fitrah itu 2,5 kilo. Tetapi untuk selamatnya buatlah antum 3 kilo. Kalaupun seandainya lebih, itu adalah sedekah. Jangan sampai kurang. Itulah ukuran sa' yang disepakati di negara kita, 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau lebih ya enggak masalah, itu bagian daripada sedekah. Syukur-syukur di atas beras antum kasih pakaian pula, itu mantap lagi. Berarti pakaiannya bukan zakatnya, itu sedekah antum. Adapun tentang zakat fitrah dengan uang nanti ada pembahasannya sendiri. Kita bahas dulu hadisnya di sini. Min tamrin, dari kurma, au sa'an min syairin, atau 1 sa' dari gandum. Dalam riwayat dari kismis. Kismis itu apa itu? Anggur yang dikeringkan, ya. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, dalam hadis ini hanya ada 2 saja, korma dan gandum. Dalam riwayat sa'an min ta'am, 1 sa' dari makanan. Maksudnya makanan di sini qutul balad, makanan yang merupakan bahan pokok yang biasa dimakan di sebuah negeri. Makanya kalau kita lihat hadis ini, memang tidak ada kalimat beras. Bahkan semua hadis yang menjelaskan tentang zakat fitrah itu tidak ada kalimat ruz, beras, tidak ada. Hanya korma, kismis, kemudian gandum, ya, dan tidak ada beras.
Tapi jumhurul ulama, mayoritas para ulama mereka mengkias saja, mengkias bahwa boleh kita menggunakan beras ini karena bagian daripada bahan pokok. Karena di sana kan bahan pokoknya di Madinah dulu zaman Rasul ya kurma, ya, ataupun gandum. Kalau antum zakat pakai beras di sana nggak akan dimakan. Ya. Sebagaimana kalau seandainya zakat fitrah di kita dengan kurma, nggak makan kalau nggak nasi, kan begitu ya? Antum sudah makan bakso 2 mangkok aja bilang nggak makan, karena belum kena nasi. Itu kena negara kita kan begitu, Indonesia. Jadi di sini kata para ulama boleh menggunakan nasi itu karena kias saja, hukumnya kias saja, dan dibolehkan menurut jumhur ulama menggunakan zakat dengan beras ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan alal abdi, baik kepada seorang hamba sahaya, wal hurri kepada orang merdeka, wal dzakari kepada laki-laki, wal untha kepada perempuan, wal saghiri kepada anak-anak, wal kabiri dan orang dewasa, minal muslimin dari orang Islam. Dari sini kewajiban zakat itu secara mutlak, siapapun kena, selama dia seorang muslim, dia terkena kewajiban zakat. Apakah ketika di dalam Ramadan dia puasa atau tidak puasa, selama kemudian dia masih orang Islam, masih terkena wajibnya zakat fitrah. Tetapi kata para ulama, wajibnya zakat fitrah itu, kewajiban zakat fitrah itu dimulai dari terbenam matahari di akhir Ramadan, atau dengan kata lain terbenam matahari di malam Idul Fitri, dan diakhiri dengan khatib naik mimbar ketika sholat Id. Kenapa ulama membahas bahwa wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu di akhir ketika tenggelam matahari di malam Idul Fitri? Karena di sana ada hukum yang berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya adalah apabila ada orang mati, ada orang meninggal dunia, dan dia meninggal dunia, pamannya orang tua kita meninggal dunia atau saudara kita meninggal dunia, dan meninggal dunianya ini sebelum terbenam matahari, sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, di malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya kemudian setelah terbenam matahari, maka dia terkena wajib zakat. Artinya ahli warisnya ataupun walinya harus menzakatkan. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi ada kenapa kemudian ulama membahas masalah ini? Atau seandainya contoh yang lain, kalau ada orang yang lahir atau orang mu'allaf masuk Islam, ya. Orang lahir ini lahir sebelum terbenam matahari atau masuk Islam sebelum terbenam matahari, maka sudah terkena wajib zakat. Tapi kalau seandainya setelah terbenam matahari dia lahir atau dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban bagi dia zakat. Kalaupun zakat sunnah saja kata ulama. Maka inilah kenapa kemudian yatarattab al-ahkam di sini. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah terbenam matahari di akhir Ramadan ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu pengeluaran zakat ini memang khilaf para ulama. Kalau mazhab Hanafi justru sangat melonggarkan sekali. Sebelum Ramadan kita boleh mengeluarkan zakat, di bulan Sya'ban sudah boleh. Asal jangan setelah salat Id saja. Ini menurut Hanafi dilonggarkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i justru boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dan di negeri kita itu kan Syafi'i rata-rata. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Tetapi waktu yang sangat afdal, ingat, waktu yang sangat afdal, berdasarkan riwayat atau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka waktu yang sangat afdal mengeluarkan zakat fitrah itu di pagi hari Yaumul Id. Setelah subuh antum keluar, sebelum khatib naik mimbar, itu seafdal-afdalnya mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kan susah dilakukan kan. Macam mana kita melakukannya seperti ini? Orang miskin aja ke lapangan. Masa kita nenteng beras ketemu orang miskin di lapangan dikasih? Ya.
Tetapi ada solusi sebenarnya. Bisa saja umpamanya malamnya, umpamanya antum punya kenalan orang fakir, orang miskin, entah siapa, entah tetangga, entah apa kan gitu ya. Kemudian antum ngomong sama tetangga yang fakir miskin itu, kamu saya zakat, tapi nanti waktunya pagi hari. Nanti kamu ambil terserah, entah nanti setelah sholat id, tidak ada masalah. Tapi buatlah kemudian kesepakatan dulu. Sehingga kesepakatan inilah bagian daripada ijab kabul kita dalam zakat fitrah. Berarti sudah diberikan sebelum sholat dan setelah sholat subuh kan. Cuman berasnya belum diambil, masih di rumah. Ini kalau memang bisa dilakukan. Tapi kebanyakan sulit dilakukan. Maka boleh kita melakukan dari 10 awal Ramadan, mengambil waktu yang sangat istimewa sekarang ini, ataupun yang lebih afdal juga setelah masuknya masuknya malam Idul Fitri, atau lebih afdal lagi ambillah setelah keluar salat subuh sampai khatib naik mimbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang perselisihan zakat fitrah dengan uang ini memang perselisihan dari dulu kala sampai hari ini, menjadi polemik di tengah-tengah ikhwan-ikhwan kita sendiri. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang ataukah tidak? Kalau kita mengacu kepada fikih secara singkat saja, jumhurul ulama, mayoritas para ulama memang melarang. Sebaiknya zakat fitrah itu tidak dikeluarkan dengan uang. Dan itu diantaranya mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Ini 3 mazhab ini melarang. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan beras, mungkin di negeri kita ini. Alasannya kenapa? Tadi karena zakat fitrah ini bagian daripada syiar. Kalau pakai uang ini tak nampak syiarnya. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi SAW sudah ada dinar, sudah ada dirham. Tetapi tidak ada pun Nabi SAW mengarahkan untuk zakat fitrah dengan dinar dan dirham. Padahal 2 mata uang sudah ada di zaman Nabi. Kan sudah ada di zaman Nabi. Dan para sahabat juga butuh dengan uang kan. Sebagaimana alasan orang sekarang umpamanya, beras sudah banyak kita butuh dengan uang. Nah, sahabat juga butuh dengan uang. Bahkan mereka lebih fakir dibandingkan kita. Tetapi Nabi SAW tidak menganjurkan dengan uang. Makanya ketika saya Saleh Fauzan hafizahullah tadi ditanya tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka sebaiknya gunakan dengan selain uang. Ikut sunnah Nabi SAW dengan bahan pokok yang kita makan, keluarkan dengan beras. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya masalah ini, maka dia mengatakan, apakah boleh saya mengeluarkan zakat fitrah dengan dinar dan dirham? Imam Ahmad mengatakan, saya takut tidak sah, katanya. Imam Ahmad keras dalam masalah ini. Dia mengatakan, saya takut tidak sah. Maka sebaiknya zakat fitrah itu kembali dengan sunnah Nabi untuk keluar daripada perselisihan para ulama. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga ulama yang membolehkan zakat fitrah itu dengan uang. Di antaranya Abu Hanifah. Ma'ruf Abu Hanifah ini bukan orang biasa, ulama tabi'in, ikhwan. Dia belajar kepada para sahabat. Artinya satu-satunya imam madhab yang berada di generasi terbaik umat ini siapa? Abu Hanifah. Karena yang lain itu kan di bawahnya. Imam Malik di bawahnya, apalagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad lebih muda lagi kan. Imam madhab yang paling tua itu Abu Hanifah, karena hidup di zaman generasi terbaik. Yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in. Lah, Imam Abu Hanifah itu hidup di zaman tabi'in dan berguru kepada para sahabat. Tidak mungkin dia mengeluarkan fatwa pun sembarang kan begitu. Kemudian juga di antara yang membolehkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sampai ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bertanya, bagaimana menurut anda wahai imam tentang pendapat Umar bin Abdul Aziz yang membolehkan zakat fitrah dengan uang? Tapi Imam Ahmad mengatakan sunnah lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Maksudnya dengan kurma atau dengan gandum itu lebih afdal dibandingkan mengambil fatwa daripada Umar bin Abdul Aziz. Tetapi dari sini kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz memfatwakan bolehnya zakat uang. Termasuk juga Sufyan Ats-Tsauri, ma'ruf ulama besar Sufyan Ats-Tsauri.
memfatwakan bolehnya zakat fitrah dengan uang, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari, kalau antum baca hadis Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, salah satu ulama yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi sudah banyak nih ulama yang bolehkan kan? Abu Hanifah, Hasan Al-Basri, kemudian Umar bin Abdul Aziz, termasuk juga Imam Bukhari. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mentafsir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala mentafsir. Maksudnya begini, melihat apakah orang ini berhajat kepada uang atau berhajat kepada beras. Kalau hajatnya lebih kepada beras, kasih beras. Tapi kalau hajatnya kemudian kepada uang, maka boleh menggunakan uang. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin keluar dari khilaf para ulama, maka ambillah fatwa Imam Ahmad bahwa sunnah itu lebih afdal. Maksudnya lebih baik kita zakat dengan beras, karena di zaman Nabi SAW tidak ada satupun sahabat yang zakat dengan uang, padahal uang ada pada mereka. Ini yang lebih afdal ya, lebih utama. Keluar dari khilaf, zakat dengan beras, selesai. Kalau zakat dengan uang, mahsul lagi nanti perselisihan. Bagaimana kalau seandainya kemudian pendapat Imam Ahmad lebih kuat yang mengatakan aku khawatir tidak sah, nah takut pula tak sah kita kan begitu. Walaupun sekali lagi ini masalah furu', masalah fikih, dan masalah fikih itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas, tidak boleh kemudian kita ngotot dalam masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ambillah zakat terbaik, zakat dengan beras 2,5 kilo atau lebih selamatnya 3 kilo. Dan kalau memang antum memungkinkan ada waktu, langsunglah antum salurkan sendiri kepada fuqara wal masakin yang antum kenal. Sebaiknya antum salurkan, karena antum lebih paham kan siapa orang fakir di sekeliling kita atau di lingkungan kita, dibandingkan antum diberikan kepada masjid. Karena masjid ini bukan amil, ikhwan. Amil itu orang-orang yang ditunjuk pemerintah. Jadi kalau seandainya pemerintah ini mewajibkan zakat-zakat kita disalurkan kepada mereka, maka tidak boleh kita menyalurkan sendiri. Kalau pemerintah mewajibkan. Tapi kan di Indonesia kan tidak, pemerintah tidak mewajibkan. Zakat fitrah itu dikelola pemerintah. Bahkan pemerintah menganjurkan, membolehkan masing-masing tempat masjid-masjid itu mengelola zakatnya masing-masing. Tapi pengelola yang ada di masjid-masjid itu bukan amil ya. Mereka orang-orang baik yang ingin membantu kita menyalurkan zakat saja. Jadi kalau umpamanya di masjid ini nih banyak panitia mengepul zakat, mereka bukan amil, ingat. Mereka hanya orang baik saja, ingin membantu saudaranya mengalurkan zakat. Sebab amil itu orang-orang yang ditunjuk pemerintah, ya, yang memang pemerintah kita menunjuk. Tapi sekali lagi pemerintah kita tidak mewajibkan, sehingga bahkan menganjurkan masing-masing yayasan, terkadang masjid-masjid yang ditunjuk oleh pemerintah, mereka mengepul zakat masyarakat masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya jangan sampai tidak zakat gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,